Halo, selamat siang teman-teman. Selamat datang di Green Jobs Class. Ya nih kata Action Indonesia, selamat datang teman-teman. Kenalan dong siapa namanya dan habis makan siang apa. Boleh tuh ditulis di chat makan siang apa nih hari ini di hari Sabtu apa ya? Cerah-cerah mendung gitu. Ini ada Mimin Gebi yang aktif di chat habis makan nasi bebek katanya. Enak. Enak, Kak. Aku hari ini, siang ini, makan gulai tunjang. Agak-agak bersantan, tapi mantap, luar biasa. Untuk mengisi energi, karena kita hari ini mau belajar bareng. Kenalin, eh, aku Tia, nama panjangnya Fitrianti Sofyan. Aku staf komunikasi di Koaksi Indonesia. Selamat siang, selamat datang teman-teman di kegiatan kita siang hari ini. Hari ini Koaksi Indonesia bersama dengan Sekolah Telusuri, kita bikin kelas peningkatan kapasitas untuk teman-teman. Hari ini temanya itu bagaimana sih cerita dan dituangkan dalam sebuah tulisan itu bisa membantu kita dalam mengajak orang, mempengaruhi orang gitu untuk ikut dan menyukseskan kampanye kita gitu. Nah, siang ini akan ada pemateri satu orang laki-laki, itu ada Kak Timothy Tirta. Kak Timothy sudah hadir siang hari ini. Halo Kak Timothy. Halo, selamat siang. Selamat siang Kak Timothy. Nah, nanti Kak Timothy akan apa ya, memandu kita, sharing sama kita tadi sih gimana caranya tips-tipsnya untuk bercerita lebih baik supaya cerita kita tuh akhirnya bisa apa sih menggugah orang gitu dan akhirnya ikut dalam kampanye kita. Khususnya untuk teman-teman yang berorganisasi ya, berorganisasi membawa isu-isu dari organisasinya supaya isunya ini nggak cuman sekedar data-data atau apa ya laporan-laporan, tapi kurang menggugah empati gitu dari teman-teman yang lain untuk ikut join di kampanyenya. Nah, siang hari ini sebelum ke Kak Timothy, aku mau minta Kak Verena. Di sini ada Kak Verena Puspawardani. Kak Verena ini selaku Direktur Program dari Koaksi Indonesia yang aku mau minta untuk memberikan pengantar nih. Ini merupakan kelas kita yang pertama. Jadi Green Jobs Class ini akan ada 5 kelas yang akan dilaksanakan setiap hari Sabtu. Nah, ini adalah Sabtu pertama. Jadi aku mau minta Kak Verena untuk kasih pengantar sebelum kita mendapatkan materi yang menarik dari Kak Timothy. Halo Kak Verena, sudah bisa bersuara kah? Oh sudah. Halo, 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 hai, hai kakak semua. Halo silakan juga Kak silakan Kak Timothy. Verena. Halo, Kak. Pertama, selamat hari Sabtu, salam kenal. Saya Verena atau biasa dipanggil V. Mungkin pertama disclaimer dulu, mohon maaf kalau ada suara ayam dan anak kecil, karena kalau weekend anak-anak saya kejar-kejar ayam kerjaannya. Selamat datang di acara kita hari ini dan 5 rangkaian kegiatan hari ini dan 4 Sabtu ke depan. Jadi memang hari ini dan 4 Sabtu ke depan itu adalah bagian dari Youth Leaders Green Jobs programnya Koaksi Indonesia. Nah, teman-teman lihat di pojok kiri saya itu ada tulisannya Green Jobs Academy. Jadi kami baru saja menyelesaikan Green Jobs Academy yang mengundang organisasi dan komunitas kampus untuk mengenal lebih banyak tentang green jobs. Green jobs itu apa, bahasa Indonesianya apa, atau kita meredefinisikan bareng-bareng seperti apa, dan gimana caranya kita bisa mengambil peluang itu, terutama ketika sekarang Indonesia menjadi bagian dari gelombang green economy ya, mau memperbaiki ekonomi kita pasca COVID, kemudian juga menjadi negara yang resilient terhadap dampak perubahan iklim, dan kedepannya kita sebagai anak muda tuh punya peluang untuk bisa menjadi bagian dari bonus demografi ketika kita belajar lebih banyak dan juga mengakses informasi lebih banyak tentang green jobs.
Nah, setelah Green Jobs Academy selesai, kita ingin mengajak teman-teman semua sebenarnya, tidak hanya teman-teman yang ikut di Green Jobs Academy, tapi juga teman-teman di luar sana yang tertarik dengan isu ini untuk meningkatkan kapasitas. Misalnya, salah satunya hari ini kita kedatangan salah satu narasumber dari mitra kami, Telusuri, di mana 5 kelas yang hari ini kita akan laksanakan dengan Sabtu-Sabtu berikutnya itu adalah informasi yang cukup penting buat kita kalau misalnya kita mau menyampaikan pendapat kita, mau menyuarakan pemikiran kita, gimana caranya supaya lebih menarik, lebih inspiratif, lebih motivatif ke orang-orang di sekitar kita melalui platform yang kita punya. Nah, yang pertama, kenapa kita kedatangan Kak Timothy? Karena sebenarnya storytelling itu penting banget, teman-teman. Misalnya dimulai dari caption yang kita buat pada saat kita posting di IG. Nah, nanti teman-teman lihat deh materinya Kak Timothy. Itu bisa berguna nggak cuma buat di medsos kita, tapi juga nanti misalnya kalau kita mau develop blog, atau kita mau develop tulisan lain ketika kita mau nulis artikel di media massa. Pokoknya silahkan teman-teman nanti tanya sebanyak-banyaknya ke narasumber kita dan interaktif aja, santai. Kalau bisa ini di relate atau dikoneksikan dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Mungkin itu yang bisa aku berikan sebagai pengantar. Koaksi Indonesia adalah organisasi baru, teman-teman. Kami baru berdiri tahun 2017 yang fokus di isu perubahan iklim dan energi terbarukan. Jadi kalau teman-teman mau tahu lebih banyak informasi tentang Koaksi Indonesia, silahkan akses Instagramnya di @coaction.id. Di situ teman-teman bisa cari tahu Green Jobs itu seperti apa dan kenapa sih, apa hubungannya dengan energi terbarukan dan juga perubahan iklim. Mungkin itu aja pengantar dari aku, Kak Tia. Selamat menikmati kelasnya dengan Kak Timothy. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kak Verena. Ya, benar banget. Jadi memang Koaksi Indonesia ini organisasi baru. Jadi masih muda banget dan kita juga emang mau ngajak teman-teman muda juga supaya ikut berpengaruh tentunya untuk iklim kita yang ya semakin hari semakin ada aja dampaknya yang semakin buruk gitu kan untuk kehidupan kita baik sekarang ataupun masa depan nanti. Nah, teman-teman, ini sudah mulai banyak juga yang sambil masuk ya. Jadi kita mau masuk aja langsung, kita nggak usah buang-buang waktu lagi. Tapi aku mau kenalin dulu, di sini ada Kak Timothy Tirta. Kak Timothy ini adalah seorang social researcher. Kak Timothy ini lulusan dari Breda University ya Kak, di Belanda. Kemudian lulusan dari Universitas Indonesia juga. Saat ini masih aktif jadi travel consultant, terus jadi researcher juga. Nah, nanti teman-teman bisa gali apa aja sih pengalaman yang sudah Kak Timothy rasakan gitu selama jadi periset, kemudian harus bercerita juga gitu. Hasil riset itu kan kebanyakan kaku gitu ya Kak, laporan, angka, data. Tapi bagaimana caranya supaya orang-orang tuh akhirnya tertarik untuk tahu ini tuh beneran terjadi loh gitu. Bagaimana caranya nanti kita bisa dengar dari Kak Timothy dan di hari ini nanti kalau misalnya teman-teman ada yang punya pertanyaan silahkan ditanyakan. 3 pertanyaan terbaik nanti akan dapat merchandise ya dari Koaksi Indonesia. Oke, untuk spotlight aku serahkan ke Kak Timothy. Silahkan Kak Timothy. Oke, selamat siang Mbak Tia, Kak Verena juga dan teman-teman sekalian semuanya. Tadi kan Kak Verena sempat ada disclaimer sedikit kalau ada suara ayam gitu, mungkin tolong dimaklumi. Saya juga mungkin ada disclaimer sedikit nih. Tadi pagi saya tuh baru aja vaksin. Jadi kalau misalnya saya ngobrol ngalor ngidul atau apa, Kak Tia tolong diluruskan lagi ya. Takutnya nanti malah kemana-mana. Nah, terus teman-teman gini, jadi meski kita kan namanya kelas gitu ya, kelas untuk kampanye Green Jobs gitu. Tapi ya kita mendingan, saya lebih senang kalau misalnya ini sih, kita kayak forum diskusi aja gitu. Kita ngobrol aja, karena kalau yang serius-serius ya di sekolah bener lah, maksudnya sekolah bener di kampus atau di kantor kita masing-masing gitu. Tapi kalau di sini kita santai aja. Saya malah lebih senang kalau misalnya kita boleh ini nggak, videonya semua dinyalain biar kita bisa jadi kayak bener ngobrol aja. Kita diskusi, kita ngobrol. Karena
nanti sebenarnya pas saat pemaparan ada beberapa hal yang harus ada interaksinya gitu. Ketika nggak ada interaksi kita nggak sulit nih gitu, karena kan enak ya untuk kita saling tektokan satu sama lain. Boleh bantu teman-teman? Yang Boleh sinyalnya buka, mendukung, terus ayo dibuka. yuk, nggak apa-apa, santai aja. Saya juga begini aja lah, kaos santai gitu. Iya, Kak Ferani juga santai. Ya kita Santai aja. ini aja saling ngobrol, diskusi enak-enak gitu. Nah, tadi Kak Tia terima kasih udah memperkenalkan saya sedikit. Nah, ya saya Timothy Tirta. Saya saat ini banyak membantu untuk menulis, untuk meriset juga gitu. Nah, saya boleh share ini ya materi saya sebentar. Oke, apakah semua bisa lihat? Sudah bisa, Kak. Oke. Nah, jadi hari ini saya diminta untuk kita ngobrol ya tentang storytelling katanya. Nah, storytelling. Apa sih storytelling? Ya mungkin kita udah sering dengar gitu. Dan kalau kita kira-kira apa ya? Story itu kan cerita ya. Telling itu bercerita. Kalau secara harfiah ya menceritakan sebuah cerita gitu. Nah, tapi apa sih bedanya dengan kita ngobrol ngalor ngidul dengan menceritakan cerita? Nah, kita coba ya, pelan-pelan kita obrolkan. Sebentar. Kok ini nggak bisa? Sebentar ya. Coba. Saya geser dulu nih. Oke, sekarang tentang storytelling. Storytelling itu sebenarnya ini dari Oliver Serrat. Oliver Serrat ini dia penulis, dia psikolog juga, peneliti gitu ya. Nah, storytelling menurut dia adalah deskripsi yang jelas. Nah, itu bedanya kita ngobrol ngalor ngidul dengan ini. Deskripsi yang jelas tentang ide, keyakinan, pengalaman pribadi, dan pelajaran hidup melalui cerita atau narasi yang membangkitkan emosi dan wawasan yang kuat. Nah, jadi sebenarnya poin utama dari storytelling ini adalah ada yang mau disampaikan, ada idenya, ada keyakinan, bisa juga tentang pengalaman pribadi atau pelajaran hidup. Jadi nggak sekedar kita lagi ngobrol sama temen yang ya udah ngalor ngidul apa segala macam gitu, tapi ada idenya loh gitu. Nah, seperti tadi sempat disinggung sedikit sama Kak Verena gitu ya. Ternyata ada kampanye Green Jobs tentang tadi energi terbarukan dan lain sebagainya. Oh, ada idenya. Kita mau menyampaikan ide itu loh gitu. Nah, kemudian kita membangkitkan emosi dari si pembaca atau misalnya kalau video ya si penonton dan lain sebagainya gitu. Jadi storytelling nggak selalu harus tulisan ya. Itu bisa dari video, bahkan dari gambar, atau misalnya busana, kita bisa pakai busana tertentu, kita bisa bercerita dengan berbagai macam hal, nggak harus dengan kata-kata atau tulisan gitu ya. Kita misalnya pernah dengar nggak teman-teman kayak you are what you wear atau you are what you eat misalnya. Nah itu, jadi apa yang kita pakai itu menunjukkan identitas kita. Kita bercerita, kita tuh orangnya kayak gimana sih? Oh ternyata ada orang senang pakai pakaiannya santai, apa ternyata kehidupannya santai dan lain sebagainya. Jadi kita bisa bercerita dengan berbagai macam hal, nggak harus selalu lisan gitu. Nah kemudian membangkitkan emosi kayak tadi misalnya tentang energi terbarukan misalnya. Oh ternyata di daerah tertentu ada daerah-daerah yang dia membutuhkan nih energi terbarukan karena misalnya pasokannya kurang, listrik atau air atau apa, dia harus membuat energi terbarukan. Ada cerita di situ. Nah, kita pelan-pelan ya, kita masuk ke dalam. Tadi setelah ngomongin ada idenya, kemudian ada emosi. Nah, kita coba next ya. Apa sih gunanya storytelling ini? Nah, paling pertama sebenarnya ketika kita cerita, kita ngajak orang supaya, yuk, mau tahu yuk, apa sih ide atau konsep yang mau kita omongin? Apa yang mau kita kasih tahu gitu? Itu penting. Karena kalau misalnya kita dari awal nggak memberikan rasa ingin tahu ke pendengar kita mungkin akan, duh ngomong apa sih nih orang gitu. Nah makanya semoga omongan yang saya omongin hari ini cukup membuat teman-teman mau tahu ya. Takutnya nanti, aduh nih orang ngomong apa sih gitu. Makanya semoga kita bisa sama-sama pelan-pelan gitu kita ngobrol sama-sama. Nah kemudian gini, teori dan abstrak. Teman-teman kan ya mungkin ada yang SMA, ada yang kuliah atau yang kerja gitu. Kita sering ya melihat teori-teori
Ini teori berat banget sih, kaku, berat gitu, dan mungkin seringkali susah dimengerti gitu. Nah, apa bedanya dengan storytelling? Storytelling itu membuat teori-teori tersebut, cerita-cerita yang ada di balik teori tersebut menjadi mudah dipahami. Jadi ketika teori di aja itu susah gitu ya, ini apa ya teori ini, artinya apa gitu. Nah, storytelling membuat hal-hal yang rumit, yang sangat abstrak, kita turunkan jadi cerita sehari-hari. Nah, itu yang membuat storytelling ini menjadi penting. Oh, ternyata ada hal ini ya, ada hal penting yang terlihat dari hal yang berat itu gitu, tapi sederhana, sangat mudah gitu dipahami. Tuh. Kemudian, seringkali dengan adanya storytelling, kita tuh bisa menimbulkan rasa kesamaan, identitas yang sama, kebersamaan, dan merasa nyaman. Jadi kayak misalnya, Koaksi Indonesia saya sering lihat misalnya ada menceritakan, di sawah ini ada bapak yang melakukan kegiatan ini gitu. Kita melihat, oh iya kita sebenarnya bagian dari mereka ya misalnya. Kenapa kita nggak menyuarakan hal yang sama? Kita punya rasa ingin tahu yang lebih dan mau untuk berkontribusi. Nah, ketika kita nyaman, kita akan menjadi lebih enak untuk berkontribusi juga. Karena kita merasa sama dengan apa yang kita baca, dengan apa dengan orang-orang yang ada di tulisan-tulisan tersebut. Gitu. Jadi storytelling simpelnya adalah membuat orang mau tahu, kemudian mudah dipahami, dan kita punya rasa yang sama untuk menyuarakan hal tersebut. Oh ini sih itu sebetulnya, itu gunanya sebetulnya. Oke, kita maju lagi sedikit ya. Lalu kita ngomongin tentang persiapannya. Apa sih persiapan storytelling? Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada ide yang jelas. Kita mau ngomong apa? Kita mau bicara apa? Nah, ide itu tentunya kita harus punya data dan topik. Ketika kita nggak punya data, kita ngobrol ngalor ngidul. Sama aja kayak misalnya gini, sekarang saya ngomongin storytelling, tapi saya nggak tahu storytelling apa nih. Saya akan ngobrol ngalor ngidul yang ya udah, nanti ketika kelasnya selesai, kalian cuma akan nanya, orang tadi ngomong apa ya? Ya karena saya ngobrolnya ngalor ngidul aja gitu. Nah, makanya saya sendiri melakukan persiapan. Ada datanya, oh ternyata storytelling itu ini ya. Nah, perlu ada topiknya. Topiknya apa? Oh, kali ini saya mau menjelaskan tentang storytelling topiknya. Kemudian, nanti data dan topik kita bisa bahas setelah ini ya. Makanya semoga kalau kita bisa interaktif, ini akan jauh lebih enak nih nanti tentang data dan topik. Kemudian memilih perspektif cerita. Oke, jadi gini, satu topik yang sama, satu ide yang sama, itu bisa loh kita membahas dengan perspektif yang beda. Nah, ini juga abstrak ya. Nah, saya akan tunjukkan nanti setelah ini juga. Kemudian, kita perlu latihan. Latihannya gimana? Macam-macam caranya. Salah satunya misalnya kalau kita mau menulis cerita, kita akan sering ya misalnya baca buku ya, baik buku yang berat, buku pelajaran atau novel. Kita coba deh setelah kita baca, kita menulis kembali apa sih isi buku itu dengan bahasa kita. Nah, jadi jangan menggunakan bahasa yang sama dengan si penulis. Cobalah dengan bahasa kita menulis buku ini tentang ini loh. Nah, itu coba pakai perspektif kita misalnya. Nah, itu salah satu cara untuk persiapan membuat storytelling yang lebih baik sebetulnya. Ya kita latihan. Nah, selain itu kita juga harus memilih target penerima ini siapa sih? Kalau misalnya kayak video, kalau misalnya kayak kita membuat podcast, ya tentunya orang-orang yang senang mendengarkan ada diskusi secara ini misalnya video atau audio visual gitu. Atau misalnya tulisan. Kalau kita misalnya mau menulis, misalnya akademisi, misalnya kalian kan mahasiswa, banyak mahasiswa ya maksudnya, senang menulis laporan misalnya. Kalian bisa menulis jurnal, karena kalian tahu target penerimanya itu memang akademisi juga misalnya. Tapi kalau misalnya kita berpikir, saya mau menulis cerita supaya banyak orang nih yang bisa mengerti apa yang saya pikirkan, apa yang saya temukan di riset, itu bisa juga membuat tulisan yang lebih populer misalnya, gitu. Nah, tadi saya sempat kalau nggak Katia ya, sempat menyinggung sedikit tentang saya periset juga, tapi saya penulis juga. Kenapa saya menulis? Sebenarnya alasannya simpel sih. Saya sering misalnya meriset ya, saya ada riset misalnya A gitu. Terus laporan saya kumpulkan ke pemberi riset atau
ya pokoknya yang mengadakan riset ya. Tapi kok saya ngerasa, kenapa ya riset saya cuma dipegang oleh penerima, syukur-syukur bisa ngebantu misalnya jadi kebijakan di pemerintah atau apa gitu. Tapi kok seringkali ya udah hilang gitu aja. Nah, jangan sampai hilang, makanya saya mencoba untuk menulis yang lebih populer supaya target marketnya itu lebih banyak lagi. Jadi lebih banyak orang yang bisa membaca tulisan saya. Makanya saya belajar untuk menulis dengan cara yang lebih enak. Saya pun tetap harus selalu belajar gitu. Sampai saat ini pun saya ngerasa tulisan saya masih, kok kurang enak ya. Kayaknya kalau orang baca tuh masih kurang nyaman atau apa. Ya nggak apa-apa, kita terus belajar aja terus. Kita latihan, kayak tadi kan saya bilang kita latihan nulis cerita gitu. Nah, akhirnya saya coba masukin ke media-media yang lebih populer. Dan akhirnya dengan kita masukin ke media yang lebih populer, ternyata pembacaannya jadi lebih banyak. Akhirnya ide saya atau riset-riset saya itu bisa diterima oleh orang yang lebih luas. Nah, saya jadi ingat saya sempat bicara dengan orang, dia ada sempat bilang menulis itu bisa menggunakan teknik dramatic writing gitu. Jadi bagaimana menulis itu membuat ada perasaan yang dimasukkan ke dalam tulisan itu, nggak sekedar tulis terus. Kan terkadang kita ada ya, ketika kita membaca satu cerita kesannya kaku, kesannya ya kosong aja, cuma data doang yang dipaparkan atau cuma ya udah omong kosong yang diceritakan gitu. Tapi ketika kita memasukkan sesuatu gitu ya, dramatisnya, kita memasukkan nyawa dalam tulisan itu akan membuat orang membacanya juga enak. Jadi mereka juga merasakan menjadi bagian dari tulisan kita. Misalnya kita menulis cerita, ada pelakunya melakukan apa gitu. Nanti orang akan berpikir, oh iya, saya ada di posisi pelaku ini misalnya, atau saya ada di posisi mana gitu. Nah itu, kita belajar sih, kalau hal ini mungkin nggak bisa ya kita, teorinya begini ya, jadi kalian harus menulis begini. Saya pikir nggak ada gitu. Itu memang betul-betul harus kita latihan, kita kasih ke orang, kita tanya ke orang, enak gak sih tulisan saya? Apa sih yang kurang? Apalagi yang perlu untuk diubah dari tulisan saya misalnya. Jadi kita coba untuk ada targetnya, kita coba minta feedback ke mereka, kita lihat, oh begini ya. Jadi belajar terus aja, jangan berhenti untuk mencoba, dan terkadang banyak kritik-kritikan gitu ya. Maksudnya ketika kita nulis, itu tulisannya nggak enak, atau tulisannya gimana, ya nggak apa-apa, terima aja. Mungkin memang nggak enak. Nah, kemudian kita belajar untuk, yaudah yuk, kita tulis lagi, belajar. Oke, kita lanjut. Yuk, kita coba yuk, yang tadi saya bilang ya. Saya mau ngomongin tentang data atau topik. Nah, kali ini saya mau coba ngomongin tentang ikan. Nah, coba kalian bayangkan ya, ikan. Apa yang ada di bayangan kalian tentang ikan? Oke? Nah, sekarang kita masuk sini. Nah, teman-teman boleh ini yuk, kita interaktif karena saya butuh tanggapan dari teman-teman juga nih. Boleh ya, dibantu, mau video nyala atau enggak, terserah kalian. Tapi ini ya, kita coba sama-sama jawab ya. Kalau misalnya ada gambar ikan, kemudian di sebelahnya tuh ada gambar Greenpeace. Greenpeace kalian tahu ya, organisasi non-profit yang tentang lingkungan gitu. Kira-kira topik yang akan saya bawakan di sini tentang apa ya, teman-teman? Boleh tolong dibantu dong, teman-teman. Yuk, biar lebih enak. Mungkin dari moderator, Katia, atau teman-teman faksi juga boleh dibantu yuk. Apa nih kalau misalnya kita ngelihat gambar ikan, kemudian ada gambar Greenpeace. Apa sih yang kalian pikirkan? Coba teman-teman. Gimana? Nih, coba. Saya boleh ini nggak? Saya boleh nunjuk nggak? Biar kita lebih enak aja yuk. Boleh Kak. Silakan. Ini udah ada yang beberapa nih yang jawab nih. Oh, di chat ya? Iya, di chat. Oh iya, di chat nggak apa-apa deh. Sebentar. Mikroplastik pada tubuh ikan. Oke. Sustainable fishing and ocean management. Oke. Limbah di laut, illegal fishing. Oke. Alat tangkap, pencemaran di laut. Oke. Jadi kita melihat topiknya ikan, kemudian ada Greenpeace sampai akhirnya memunculkan pikiran tentang
topiknya itu ya tadi mikroplastik, blue carbon. Oh, ya, yang mau ngomong langsung juga boleh tuh kata Kak Verena. Eksploitasi. Nah, boleh nggak kita boleh ini ya interaksi ya. Putri Briliani, Kak Putri, boleh jelaskan kenapa ada kata eksploitasi di pikiran Kakak tentang dua gambar ini? Silakan Kak Putri. Ya, halo Kak. Halo. Ya Kak, bisa dengar suaranya? Ya, Halo? terdengar Kak. Bisa dengar ya? Iya, bisa. Iya, karena kan kita sebagai manusia kan butuh makanan dari berbagai sumber, termasuk dari ikan. Nah, di sisi lain kita itu juga terkadang terlalu banyak mengeksploitasi ikan gitu. Oke. Nah, mungkin organisasi non-profit sendiri juga melihat dari sisi itu sendiri. Oke, terima kasih Kak Putri. Nah, kemudian boleh ya dua orang, misalnya Kakak Holidah Anissa, boleh dibantu mikroplastik jadi makanan ikan. Nah, coba. Ya, halo Kak. Halo. Gimana Kak? Kenapa muncul pikiran mikroplastik jadi makanan ikan setelah melihat dua topik itu? Karena kaitannya sama organisasi non-profit, salah satunya Greenpeace. Sementara di laut juga banyak data menyebutkan bahwa sampah plastik begitu banyak gitu, bahkan terurai menjadi mikroplastik yang akhirnya itu jadi makanan ikan itu sendiri gitu. Ketika ditangkap pun nanti akan kita sendiri yang makan seperti itu. Jadinya ikan makan plastik dan ujung-ujungnya kita makan itu juga gitu ya. Betul. Betul. Di Greenpeace kayaknya memang dia sangat sering sekali ya mengkampanyekan, menyuarakan tentang itu gitu. Oke, makasih teman-teman. Nah, kemudian itu tadi ya topik ikan dan Greenpeace. Nah, sekarang saya mau coba hal yang lain. Kita masih ngomongin tentang ikan. Nah, tapi saya mau sekarang gambarnya ikan dan Ibu Susi. Nah, boleh teman-teman tolong dibantu kira-kira apa sih kalau topik ikan dan Bu Susi, apa yang ada di pikiran kalian? Coba. Ayo makan ikan, kata Kak Verena. Apa coba yang lain lagi? Boleh dibantu teman-teman. Kalau mau ngomong langsung nggak apa-apa ya. Kita biar bisa langsung tektokan aja. Kebijakan ikan, kebijakan perikanan, Kak Steve Harrison. Coba. Kalau ada yang mau ngomong langsung, boleh loh, silakan. Biar kita bisa ngobrol. Oke, mungkin kita mulai dari Kak Steve dulu, boleh? Kak Steve boleh boleh dibantu. Kenapa tuh ada pikiran kebijakan perikanan? Halo. Halo, selamat siang. Ya, di rumah saya lagi berisik hujan, soalnya hujan deras. Oh iya, nggak apa-apa. Masih cukup clear kok. Clear ya? Ya, Oke, terima kasih. Ya, jadi untuk kebijakan perikanan sebenarnya kan Ibu Susi itu mantan menteri ya. Jadi kalau misalnya pun pada saat beliau memimpin Kementerian Perikanan dan Kelautan, mungkin di situ mempunyai aspek-aspek sendiri, kemudian data-datanya sendiri tentang bagaimana tentang kebijakan perikanan itu di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan overfishing, kemudian IUU fishing seperti itu. Jadi terkait dengan kebijakan perikanan baik itu di tingkat nasional ataupun internasional. Terima kasih. Oke, makasih banyak Kak Steve. Ya, betul. Bu Susi kan sangat terkenal tentang itu ya, kebijakan-kebijakan tentang illegal fishing, terus tadi fishing yang berlebihan gitu. Nah, saya jadi ingat sih teman saya, dia ada kuliahnya studi kelautan, dan dia bilang ketika Bu Susi di situ memang benar-benar dijalankan banget ya, maksudnya kebijakan-kebijakan itu, dan sampai bawah-bawahnya itu benar-benar memantau betul-betul gitu. Nelayan ya mungkin masih ada ya, maksudnya yang tidak terpantau untuk ngambil ikan sebanyak-banyaknya, ya pasti ada lah dengan lautan seluas ini gitu. Tapi memang sangat sangat didengungkan lah di zamannya Ibu Susi.
Nah ini, yang nggak makan ikan tenggelamkan. Nah itu ya, Bu Susi itu sangat sering ya ngomong itu tentang ayo makan ikan, ayo makan ikan. Terus Kak Danu tadi makan ikan sehat, produk negeri sendiri. Oke. Nah Kak Verena, ayo makan ikan. Ini sama nih sama yang tadi. Boleh dijelasin nggak Kak Verena? Gimana tuh? Kenapa ayo makan ikan? Iya, waktu awal-awal beliau menjadi menteri itu kan kampanye ke publiknya adalah mengajak orang makan ikan ya. Karena justru aku tuh baru tahu banyak dari pada saat beliau menjabat bahwa ikan-ikan di Indonesia itu adalah sumber dari segala ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat di Jepang bahkan. Jadi kalau misalnya Jepang aja segitunya ya sehatnya makan ikan, kenapa nggak kita yang jadi cikal bakalnya ikan mereka nggak makan ikan juga gitu kan. Dan orang kan banyak makan daging. Nah kalau nggak salah aku inget banget tuh makan ikan juga berkelas loh, nggak cuma orang yang makan daging gitu. Gitu Betul, sih Kak yang aku ingat. ya. Setuju banget, karena ikan itu kan orang Jepang terkenal banget pemakan ikan. Baik ikan mentah, ikan udah dimasak, dan lain sebagainya gitu ya. Dan dengan berbagai macam vitamin yang ada di ikan kan sehat banget katanya gitu ya. Dan ya kita mungkin dari kecil juga sudah mengkonsumsi, dan kita tahu betapa banyak khasiatnya dari ikan itu sendiri gitu. Nah, bahkan seingat saya kenapa ketika ngomong ikan jadi ingat Bu Susi, saya sempat waktu itu lagi nonton YouTube, muncullah ada YouTube Bu Susi, dia masak-masak ikan. Jadi dia punya satu acara, saya lupa di televisi mana, masak-masak dan selalu tentang ikan. Nah makanya saya jadi ingat, oh iya ya, Bu Susi itu sering sekali mengkampanyekan tentang yang tadi ya, selain tentang kebijakan-kebijakan penangkapan ikan, juga tentang makan ikan. Karena ya dengan sebagai sumber gizi yang luar biasa gitu. Oke, nah terima kasih banyak nih teman-teman untuk yang tadi dengan Bu Susi dan tadi sebelumnya Greenpeace. Nah sekarang kita yang ketiga. Yang ketiga, gambar swalayan. Nah tadi tentang kebijakan. Yang pertama tentang eco life dan lain sebagainya terkait ikan. Ibu Susi tentang makan ikan dan kebijakan perikanan. Nah, oh ya itu tadi program Metro TV betul yang Bu Susi. Nah balik lagi ya. Kalau ikan dan swalayan, apa ya yang ada di pikiran kita? Melihat ada gambar swalayan, kemudian ada gambar ikan. Coba, teman-teman boleh dibantu apa yang kalian bayangkan tentang ada ikan, ada swalayan. Apa ya yang muncul? Balik lagi ya, yang mau ngomong langsung, kita ngobrol langsung, sangat boleh. Kalau mau tulis di chat juga boleh. Perdagangan ikan, oke? Perdagangan ikan, supply chain ekonomi dan perikanan, oke? Supply chain dan ekonomi perikanan, oke? Perdagangan ikan, oke? Ada yang berpikir kalau ini nggak? Dari laut ke piring kita, oke? Ada yang berpikir ini nggak? Ikan, swalayan, artinya ada diskon tentang ikan. Kan seringkali gitu ya. Ketika kita ngelihat di swalayan ada gambar ikan gitu, kan seringkali ada 50% atau apa gitu. Kan ada ya diskon-diskon. Tidak fresh. Wah, itu menarik sekali. Tidak fresh. Padahal kalau kita melihat satu gambar aja di sebelah kiri, kesannya kan baru ditangkap, itu masih fresh banget ya. Tapi ketika masuk soal lain jadi tidak fresh. Wah, ini menarik. Boleh nggak Kak Dias Aleta untuk menjelaskan tentang tidak fresh? Menarik banget. Kak Dias Aleta boleh dibantu? Nah ya, boleh dijelaskan Kak Dias? Mungkin pakai audionya kita bisa ngobrol. Kenapa berpikir tidak fresh? Halo, selamat siang Kak. Halo Syah. Jadi menurut saya kenapa tidak fresh karena bayangan saya mungkin karena sudah disimpan dulu di freezer baru di display, jadi kayak itu mesti sudah disimpan beberapa hari baru menghabiskan stok yang lama kayak gitu Kak. Jadi putar ya stoknya ya? Iya. Ada waktu untuk diam dulu sebentar, baru masuk ke rak penjualan gitu ya? Iya, baru dinaikkan kayak gitu kan. Jadi kan tidak fresh, ikan datang langsung dijual kayak gitu. Menurut saya sih seperti itu Kak.
Oke. Iya. Menarik. Makasih banyak, Kak Dias. Terima Oke. kasih, Kak. Ada yang lain yang mau kasih masukan? Sebentar. Harga ikan melambung tinggi, boleh Mas Danu lagi kalau ini? Kalau mau ada yang mau diinfokan, gimana tuh? Mas Danu silakan. Cek. Ya, silakan Mas Danu. Oh ya. Saya menulis harga ikan melambung tinggi yaitu beda antara pasar tradisional sama pasar swalayan gitu, Kak. Ya. Jadi ada kayak packingnya mungkin lebih baik lagi, jadi harga ikan jadi tinggi, atau ada bahan-bahan yang lain gitu. Oke. Jadi kata packingan atau bahan lain misal kayak es apa gitu yang ini ya lebih banyak ya. Oke. Dan mungkin termasuk karena dari nelayan udah ada distributornya terus masuk ke swalayan gitu ya sehingga harganya naik. Oke. Wah, makasih banyak teman-teman. Oh, ada lagi nih, ikan impor. Oke, mengajari anak dekat dengan ikan. Tidak perlu repot cari ikan di laut karena banyak ikan di pasar. Oh, itu benar juga. Nah, saya jadi ingat ketika ngomong ini. Ketika ngomong ikan, saya pernah waktu itu ada satu riset di Fakfak. Jadi ketika jam 5 pagi, jam 5, jam 6 pagi, nelayan itu pulang habis melaut. Nah, jadi itu dia pakai kapal nelayan tradisional gitu yang besar. Jadi ketika mereka datang ke pantai, itu ikan full, ramai sekali. Banyak banget ikannya dan banyak sekali kapal yang datang ketika itu. Nah, ketika jam 11, mungkin sekitar jam 11 siang, itu di tempat saya bermukim waktu itu di Fakfak, di Papua Barat itu, ada anak-anak kecil yang membawa ikan-ikan tenggiri besar gitu ya. Wah, kalau Jakarta sih mahal banget ya ikan tenggiri. Segini kali ya. Dia jual 15.000. Itu murah banget buat ikan tenggiri ketika itu di otak saya. Dan saya tanyakan gitu, kok jual 15.000? Memang biasanya berapa? Ternyata di sana pun harganya biasa lebih mahal. Tapi kenapa harganya jadi murah? Karena dia bilang ini sudah tidak fresh, Kakak. Jadi jam 11 pagi pun menurut mereka dia nggak fresh. Karena yang fresh itu kita beli langsung ke pantai, itu sekitar jam 6, jam 7 pagi. Itu ikan fresh. Ya ketika siang dikit mereka bilang, oh ini sudah tidak fresh. Gitu. Nah, tapi yang jelas sebenarnya topik tentang ikan, ya yang mau saya bicarain gini. Kita tuh bisa misalnya punya satu topik, tapi kita bisa menempelkan dengan hal lain sehingga ceritanya menjadi berbeda. Berasa nggak? Dari tadi kan ketika ngomongin Greenpeace, ceritanya apa tadi tentang Greenpeace? Ketika kita ngomongin Bu Susi, ceritanya berbeda ya. Ketika kita tempel dengan swalayan, beda lagi ceritanya. Tuh ada yang bilang banyak pilihan jenis ikan. Nah, jadi sebenarnya seringkali kan kita dapat topik nih, kita mau kampanye misal tentang apa? Tentang green jobs. Nggak usah harus itu aja gitu. Kita bisa tempel dengan satu hal lain, itu jadi cerita yang berbeda. Nah, kita nggak akan pernah kehabisan cerita ketika kita mencoba mikir, oh ya ini bisa jadi apa, ini bisa jadi apa, ini bisa jadi apa. Jadi nggak usah takut untuk mengeksplor satu topik, satu data dengan hal lain. Kita benturkan dengan hal lain, jadi cerita berbeda kok. Gitu. Jadi sebelum kita memulai cerita tadi bagaimana menulisnya yang baik, kita pikirin dulu idenya. Oh idenya nih kita mainkan seperti ini nih. Kalau misalnya kalian tahu, misalnya main maps gitu ya, di tengah misalnya kita mikir apa, kita tarik garis, nyambungin ke apa, jadi ide apa gitu. Jadi kita bisa lihat, oh ikan, bisa ke Greenpeace, bisa ke Bu Susi, bisa ke tadi kebijakan perikanan, bisa ke swalayan dan lain sebagainya. Itu jadi cerita semua. Lanjut lagi, oh ternyata ke Kementerian Kelautan, lanjut lagi ke pemerintah misalnya atau masyarakat lokal, ke nelayan dan lain sebagainya. Itu jadi satu topik bisa jadi hal yang luar biasa banget. Nah, sekarang kita lanjut ya. Tadi pertama kan topik ya yang saya ngomongin di awal. Kemudian kita ngomong tentang perspektif sekarang. Nah, kita mulai ini ya. Ini ada satu berita. Ini kebetulan aja saya lagi baca-baca karena kan Collection juga banyak ngomongin tentang energi terbarukan ya. Nah, pas saya lihat ini, 4 alternatif energi terbarukan ini bakal bikin Papua terang. Nah, ini menarik juga nih. Boleh lagi teman-teman, apa sih yang kalian pikirkan dengan kata-kata ini? Coba boleh ada yang nulis, boleh. Kalau ada yang mau ngomong langsung juga boleh. 4 energi terbarukan ini bakal bikin Papua terang. Coba.
boleh kalian dari sudut pandang kalian, perspektif kalian tentang hal ini, boleh juga kalian mencoba dari perspektif orang lain misalnya. Dari mungkin masyarakat lokal kah, atau pemerintah kah, atau masyarakat umum, atau kita yang ada di sini, silahkan. Atau mungkin teman-teman Coaction juga boleh misalnya kasih pandangan misalnya dari sisi baik personal atau Coaction sendiri. Oke. Indonesia belum 100% punya akses listrik. Oke. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain. Nah, sambil tunggu boleh deh misalnya Kak Verena boleh lagi dibantu lagi. Menurut gini, Kak Verena nih ngomong dari sudut pandang siapa, perspektifnya siapa, dan poinnya apa? Boleh dijelaskan? Aku bisa dua sih, Koaksi dan aku sendiri ya. Tapi kalau aku sendiri secara pribadi karena memang dari dulu punya passion di isu energi, menurutku sampai dengan tahun 2022 ini ternyata masih banyak ya daerah di Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik. Kalaupun sudah, ternyata belum 24 jam andal gitu seperti kita yang ada di Jawa Bali misalnya. Dan dengan adanya potensi energi terbarukan di Indonesia yang luar biasa, harusnya kita sudah 100% terlistriki semua orang di berbagai daerah. Kurang lebih seperti itu. Oke, makasih Kak Verena. Ya sepakat banget yang tadi Kak Verena bilang. Kita bahkan di Pulau Jawa pun masih ada loh beberapa tempat yang masih sulit listrik juga gitu. Nah, kemudian mana? Oh, ada kontroversi Undang-Undang EBT, kemudian listrik tanpa PLN, krisis energi. Mungkin Kak Neda boleh dibantu listrik tanpa PLN. Nah, ini menarik sekali. Gimana? Kak Neda boleh dibantu? Ya, terima kasih Kak. Tadi mungkin sejalan pikirannya dengan Kak Verena sebelumnya. Kalau even di Pulau Jawa aja masih ada daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh PLN. Jadi mungkin alternatif listrik yang bisa dipakai itu adalah listrik yang tanpa PLN yang tidak memakai jaringan gitu. Mungkin itu Kak. Oke. Menarik. Nah, kemudian saya coba ini ya, kita coba nih. Nah, ini yang saya bilang perspektif. Jadi gini, setiap bagian dari masyarakat, mereka kan bisa menyuarakan sesuatu ya. Nah, ketika tadi saya balik sedikit, ketika kita melihat ini, 4 energi terbarukan yang bakal bikin Papua terang. Ini loh, misalnya nih, kalau media sosialnya pemerintah, dia akan bilang, iya kami akan mendukung masyarakat lokal, kami memberikan perhatian. Nah, tapi sebenarnya itu juga pemenuhan janji politik juga, ketika misalnya dulu, oke, kami gini, akhirnya ada listrik gitu. Jadi kalau dari pihak pemerintah akan seperti itu, misalnya ini salah satu contoh-contohnya ya. Nah, kalau misalnya seorang masyarakat lokal gitu, misalnya anggaplah tadi kata yang udah ini deh, yang udah tersebut misalnya kayak di Fakfak gitu. Kemudian masyarakat lokal misalnya di sana ada yang menulis gitu ya tentang energi terbarukan ini. Dia akan bilang, oh iya, saya sangat terbantu loh. Aktivitas saya jadi jauh lebih efektif. Saya sekolah jadi dapat internet misalnya. Ada listrik, ada lampu, jadi saya nggak harus misalnya malam pun saya bisa belajar dan lain sebagainya. Pemenuhan ekonomi juga, karena kan beberapa daerah di Papua juga misalnya ada yang dia harus mengirim ayam misalnya. Ayam di Papua itu loh, masih beberapa tempat masih sulit, terkadang masih harus dikirim dari Makassar atau bahkan Surabaya gitu. Dengan ada listrik, bisa ada freezer misalnya, mereka bisa masak ayam misalnya. Kemudian pendidikan yang tadi saya sebut misalnya tentang lampunya, tentang berbagai hal lah, misalnya listrik kemudian nanti ada internet, mereka bisa browsing, mereka bisa dapat informasi yang lebih baik. Nah, ini ada teman Kak Edwin menghemat perekonomian. Nah, ada menghemat perekonomian. Oke, Indonesia tidak bisa mengandalkan tambang batu bara, ini menarik sekali. Kemudian masyarakat umum, kita balik lagi sedikit ya. Tadi pemerintah lokal dan masyarakat umum, kita lah katakanlah kita ini. Indonesia jadi lebih merata. Nah, kalau nggak salah tadi ada ya yang ngomong tentang ini. Nah, Kak Verena tadi ya, Indonesia belum 100% punya akses listrik. Nah, kalau kita geser sedikit kan jadinya Indonesia jadi lebih merata dengan adanya
energi terbarukan di sana gitu. Terus harapan lebih baik untuk anak muda Papua misalnya, kan ada orang yang mikir mungkin orang yang tidak tinggal di Papua ya, mereka ngelihat oh iya dengan mobil listrik ini ya teman-teman di Papua ini bisa ya dapat banyak hal yang seperti tadi masyarakat lokal bilang gitu. Nah tapi bisa jadi ada pemikiran kritis yang melihat loh ini bisa jadi gerbang munculnya masalah sosial yang baru nih, masalah sosial budaya gitu. Misalnya tadi contohnya aja deh, masyarakat lokal tadi ngomongin tentang ada internet. Nah, balik lagi, ketika ada internet dan kita nggak tahu menggunakan internet dengan baik, akhirnya diakses belum tentu hal-hal yang apa ya dibilang kita belum tentu bisa mendapatkan hal-hal yang baik dari internet karena banyak juga hal buruk yang dari internet. Nah, jadi sebenarnya perspektif itu menjadi penting. Kita menulis dengan perspektifnya apa, gitu. Nah makanya seperti yang tadi teman-teman tulis di kolom chat ini, kalian juga pasti menggunakan perspektif tertentu, iya kan? Ya mungkin ada yang kayak misal krisis energi ya mungkin perspektifnya bisa krisis energi dari sudut pemerintah, krisis energi dari masyarakat lokal atau dari masyarakat umum gitu. Ya kita bisa ketika menulis itu memilih. Oke, saya mau posisinya apa? Nah, kenapa kita harus memilih? Karena dengan kita memilih posisi kita di perspektif mana, itu yang membuat tulisan kita jadi hidup. Ketika kita menulis cuma data aja, data semua, itu kering banget. Kita kayak baca buku statistik. Kalau buku statistik itu kan, ya gimana ya, cuma angka, persentase. Bukan nggak menarik ya, mungkin kalau yang suka, jadi suka gitu. Tapi udah kering banget. Nah, dengan ada perspektif, kita ada rasa kesamaan yang tadi saya sebut di awal. Rasa kesamaan sebagai masyarakat lokal atau rasa kesamaan sebagai masyarakat umum. Tulisan kita jadi ada poinnya gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih. Oh iya, yang mau nanya boleh langsung ya, boleh di chat atau kalau mau bertanya. Jadi dalam memilih angle, kita harus gali dulu berbagai perspektif potensial dari topik umum yang kita angkat. Tentunya iya. Kalau saya selalu berpikir, ketika ada satu masalah, saya mau sebagai siapa ya? Apakah saya mau sebagai peneliti? Apakah saya sebagai masyarakat umum? Jadi gini, kita itu kan hidup itu, kita tuh memegang berbagai macam identitas. Misalnya Kak Verena. Ketika Kak Verena sebagai orang co-action, dia harus punya angle yang jelas, karena dia bagian co-action. Nah, tapi ketika Kak Verena lagi keluar, misalnya udah nggak di co-action lagi, atau misalnya sedang sama teman-temannya, dia adalah bagian dari teman-temannya. Jadi kita menulis, kita juga menyesuaikan pandangan apa, perspektif apa gitu. Nah, jadi balik lagi, semua yang kita tulis, semua yang kita mau bicarakan ke orang, kita mesti tahu perspektifnya itu apa. Nah, kenapa itu jadi penting? Nah, sebenarnya sama dengan topik dari acara ini gitu, dari diskusi kita kali ini ya, bagaimana tulisan dan cerita penting dalam menyebarkan kampanye Green Jobs yang efektif. Nah, apa nyambungannya? Kita tahu ada poin loh yang penting. Ini loh poin penting yang teman-teman harus tahu gitu. Jadi ketika kita mau berkampanye, ketika kita mau ngomong, kita mesti yakin angle ini loh. Saya punya angle ini penting. Nah, mungkin bagi orang lain nggak penting. Tapi kalian jangan memilih yang angle lain yang tidak penting. Kalian pilih angle kalian yang penting untuk menyuarakan. Itu akan lebih berasa di penerima. Ketika tadi saya bilang ada dramatic writing, ada juga dramatic reading. Jadi ketika orang membaca, orang akan merasa dia masuk ke dalam tulisan kita. Dia menjadi bagian dari tulisan kita. Nah, itu harus dipilih dengan angle yang jelas. Kebayang nggak sih, teman-teman? Atau kalau teman-teman ada yang bingung atau mau langsung tanya, silakan ya. Kak Verena, makasih pertanyaannya. Kalau ada yang mau tanya, silakan ya. Nanti kita sambil coba maju, kita lanjut. Nanti kalau di tengah-tengah ada mau potong, mau tanya, silakan. Saya waktu masih aman ya, Katia ya? Saya coba percepat deh. Aman, Pak. Masih 25 menit lagi. Oke, siap. 25 menit. Oke. Nah, apa sih yang disukai oleh orang? Ya kan kita mesti tahu ya, ketika kita mau menulis sesuatu, kita mesti tahu apa ya yang orang suka gitu. Jangan sampai kita menulis, tapi nggak ada yang niat untuk membaca tulisan kita gitu. Kan tadi ya yang saya sempat bilang, kita harus memilih siapa target penerimanya, siapa pembaca, siapa penonton. Kita mesti tahu tuh, anak muda kah, akademisi kah, atau orang-orang tua kah, atau anak muda kah,
anak kecil kah, dan lain sebagainya. Nah, ada berbagai macam hal sih sebenarnya untuk membantu kita mengetahui apa yang orang suka ya. Salah satunya misalnya kita bisa cari tahu apa ya yang sering, misalnya kita mau ngomong energi terbarukan nih, tapi kita masih bingung. Energi terbarukan luas banget ya. Apa ya yang kira-kira bisa diterima banyak orang dan orang senang gitu untuk mendengarnya gitu, mendapat informasi tentang itu. Kita bisa misalnya kayak Google Trends ya, kalau teman-teman bisa coba tuh nanti bisa coba setelah acara ini. Misalnya Google Trends, kalian tulis energi terbarukan, itu muncul tuh teman-teman. Yang nyari banyaknya dari daerah mana, biasa dicari keywords energi terbarukan bulan-bulan apa, terus topik-topiknya tuh muncul. Topik-topik energi terbarukan tentang apa, energi terbarukan tentang apa, itu muncul. Nah, sebenarnya ini banyak dibantu oleh ini ya, ini kan disebut, banyak yang disebut SEO ya, SEO. Jadi bagaimana kalau menulis satu artikel atau media atau apapun gitu ya, nah orang akan mencari nge-search kata-kata tersebut supaya yang kita tulis itu lebih muncul di bagian atas-atas gitu. Nah, berarti kan itu yang sering dicari orang. Nah, kita tuh bisa dengan cara itu. Sebenarnya sumber inspirasi aja sih. Kita lihat energi terbarukan, ada topik-topik yang muncul. Jadi kan, oh iya ya, nulis ini menarik ya. Nah, ini salah satu cara untuk brainstorming aja sebetulnya. Atau ada nelpatel.com. Saya juga diinfo sama temen nih sebenarnya. Nelpatel.com ini sebenarnya kurang lebih sama lah dengan Google Trends ini gitu. Kita tulis ada topik apa, kemudian di situ akan muncul tuh apa sih hal-hal yang sering dicari oleh orang. Kemudian tentunya kita juga harus riset, cari data gitu. Ketika kita tahu, riset cari data ini kalau tentang apa yang orang suka macam-macam ya. Ada yang misalnya kita bisa ngobrol sama orang, kita bisa interview ya, ngobrol-ngobrol ngalor ngidul sama orang, atau bahkan hal-hal yang kita bisa. Sayangnya ini lagi pandemi ya, tapi misalnya zaman dulu gitu ya, kita nongkrong di warung kopi, ngobrol dengan orang di situ, wah itu banyak topik yang menarik yang terkadang iya ya kalau kita nulis ini kayaknya menarik banget ya. Jadi terkadang kita tuh nggak usah memilih topik dari suatu yang wah besar banget, suatu topik yang ribet banget gitu. Terkadang nggak usah. Terkadang kita bisa jadi dari hal yang sangat kecil, tapi ini misalnya kita keluar, wah ada tukang ini misalnya ada tukang somai, ya udah kita ngobrol sama tukang somai, itu kan termasuk bagian dari riset misalnya. Apa sih mas yang jadi masalah saat ini? Oh ternyata minyaknya susah nih buat bikin adonan ikannya apa segala macam. Oh ini menarik ya kalau nulis tentang ini atau berkampanye tentang ini gitu. Dan lain sebagainya. Nah, cari data yang kredibel. Jadi ya kita tahu lah ya, maksudnya teman-teman juga pasti sering sekali melihat banyak banget media-media yang ngomongin tentang hoax dan lain sebagainya. Nah, kita harus bisa memilih dan memilah dengan tepat gitu, yang mana yang kira-kira baik, mana yang enggak. Saya pikir teman-teman pertama yang mahasiswa, teman-teman SMA udah ya mulai inilah ngerti kan bagaimana caranya memilah. Nah, kemudian terakhir main medsos. Dari main medsos kita kan bisa lihat ya, apa yang lagi viral ya, apa yang lagi benar hype banget gitu di masyarakat kita. Oh, tentang ini, tentang bahkan yang kemarin yang ada sinetron itu segala macam. Itu menarik banget kalau misalnya kita bisa dari hal yang sedang viral. Nah, kita ya itu kan topik viral ya, tapi nyata cara-caranya juga beda. Zaman dulu Instagram ya udah cuma foto, sekarang aja ada Reels karena mungkin ada TikTok, ada makanya Instagram mau ada Reels juga gitu. Jadi dengan main medsos ya terkadang memang kita membuang waktu lama untuk bermedsos, ngeliat atau baca tweet yang akhirnya kebuang waktu sia-sia. Nah, coba jangan jadi sia-sia. Tapi ketika kita main medsos, kita ambil sesuatu. Oh, ternyata ini menarik ya kalau kita bahas. Ternyata topik ini lagi rame ya. Dan ini sesuai misal dengan passion saya. Sesuai dengan apa yang mau saya bicarakan, saya kampanyekan. Ya udah, jadikan itu sebagai referensi. Gitu. Baik kontennya, baik cara penyampaiannya, nggak masalah. Bermedsos saja gitu, kita main medsos. Oke, kita lanjut. Yuk bercerita. Nah, saya mau cerita sedikit nih. Jadi waktu tahun 2021 ya, atau 2020 saya lupa deh. Pokoknya di awal-awal COVID, saya sempat ke Sumbawa. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, nih, kalian lihat. Perjalanannya seperti ini. Jadi, terjal sekali, berlumpur, tanah, jadi kita berkali-kali harus berhenti tengah jalan, apalagi sempat hujan juga.
nanti truknya harus ditarik, jalanan juga kalau sulit dia harus dipacul, dibuang dulu tanahnya, ditarik kembali dan lain sebagainya. Nah, ketika sampai di tempat tujuan, nah tempat tujuannya itu kira-kira waktu itu sekitar 9 jam dari pusat kota Sumbawa. Nah, ternyata mereka kesulitan listrik. Jadi PLN itu ada di desa terdekat yang itu juga jauh, berjam-jam gitu. Jadi mereka caranya adalah membuat kincir pembangkit listrik tenaga mikrohidro ya mereka sebutnya. Nah, mungkin teman-teman yang lebih ngerti tentang ini nanti bisa bisa kasih pendapat juga. Jadi tentang ini. Nah, kemudian setelah saya kan waktu itu riset ya. Ketika riset, ini sebelah kiri kalian lihat beda. Sebelah kiri itu laporan riset. Sebelah kanan tuh storytellingnya. Nah, coba ya kita lihat apa bedanya. Di laporan kata-katanya seperti ini. Dalam evaluasi kami terhadap sebuah proyek di Sumbawa, kami mencatat terdapat beberapa aksi sebagai solusi yang berkelanjutan dan efektif untuk mengatasi masalah kekurangan listrik dengan menciptakan itu PLTMH. Dalam prosesnya ada 3 hal. Melepas ketergantungan yang berlebihan pada mitra pembangunan, karena waktu itu PLN susah sekali untuk masuk ketika itu, karena transportasi sangat susah. Kemudian mendorong kesadaran setiap pihak untuk menjaga sungai agar aliran air tetap lancar dan bersih. Karena kalau misalnya banyak sampah, airnya itu kan nggak ngalir dengan baik. Jadinya ketika masuk ke alat kincirnya bisa bermasalah. Jadi harus dijaga. Nah, kemudian salah satu cara menjaganya adalah kepala desa itu menciptakan organisasi kerja. Mereka bilang organisasi kerja ya, kayak tugas piket lah dalam pengecekan alat. Nah, itu adalah laporan yang harus saya sampaikan sebagai laporan riset. Nah, ketika kita ngomong storytelling yang tadi saya bilang, ada perspektifnya. Ada kita berikan nyawa untuk, kalau sebelah kiri kan kering banget ya itu data gitu. Ini hasil temuannya ini gitu. Nah, kemudian akhirnya saya mencoba gimana ya kalau saya mau menulis yang lebih pop, yang lebih orang baca yang lebih enak. Nah, misalnya ini. Pada tahun 2020, saya menjalankan sebuah proyek voluntarisme di Desa Batu Rotok, Sumbawa, yang baru saja terkena musibah kebakaran beberapa waktu silam. Salah satu hal yang sedang dijalankan oleh masyarakat lokal adalah mengembangkan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Banyaknya sungai dengan aliran arus air yang deras memungkinkan masyarakat untuk menjalankan aktivitas tersebut. Nah, kan jadi mulai ada bayangan, banyak sungai ya, aliran juga deras gitu. Sehingga PLMTH-nya itu bisa gitu. Kemudian, seorang pemuda desa berusia 20 tahun sempat mengajak saya mengunjungi lokasi sungai tempat beberapa mesin diletakkan. Ia bercerita bagaimana warga merasa yakin bahwa kebutuhan pasokan listrik bisa mereka dapatkan dengan kerjasama antar penduduk. Nah, ini yang saya kasih kuning, itu kan sebenarnya hal yang sama dengan yang di sebelah kiri. Kita lihat, kami tidak menunggu PLN. Akses masuk sini saja masih sulit. Jalanan jelek sekali. Itu kan sebenarnya hal yang sama dengan yang sebelah kiri, melepas ketergantungan yang berlebihan pada mitra pembangunan. Tapi di bagian kanan, di bagian storytelling ini, kita menjelaskan dengan pandangan dari si masyarakat lokal, dari pemuda ini. Jadi kita mencoba menceritakan cerita pemuda ini yang kita rangkum. Jadi perspektifnya dari kita, tapi kita ambil dari sang pemuda ini. Jadi kami beli alat PLTMH ini, lalu bergantian memantau, dan kepala desa yang mengatur siapa yang bertugas. Itu sama juga di sebelah kiri, saya tulis menciptakan organisasi kerja dalam pengecekan alat. Nah, yang memantau itu adalah kepala desa. Jadi maksudnya yang memberikan tugas, yang mengatur adalah kepala desa. Mengatur untuk siapa yang bergantian memantau. Setelah berbincang sekian lama, saya baru menyadari bahwa sungai terlihat sangat bersih dan tidak ada sampah di sekitar sungai. Nah, kembali lagi dari pemuda tadi, kita memang menjaga sungainya, Mas. Kalau banyak sampah, nanti airnya ketahan, listriknya jadi berkurang. Jadi kita dapat pemahaman baru dari kata-kata si pemuda tadi gitu. Lalu coba kita lihat, yang kuning dengan yang kuning, yang ini pink kara ungu ya, pink kara ungu sama-sama, kemudian biru sama biru. Poinnya sama, tapi cara berceritanya yang berbeda. Yang kiri kita membuat laporan yang kaku, yang ini loh objektifnya seperti ini. Tapi yang sebelah kanan ada subjeknya, ada subjek yang bercerita. Kita menggunakan si pemuda ini untuk membantu kita bercerita. Ini teman-teman bisa ngelihat bedanya.
kebayang-bayang sedikit ya, maksudnya apa sih bedanya laporan dengan storytelling gitu. Oke, kalau ada yang mau tanya, mau apa, silakan ya, kita bisa langsung aja di chat atau ngobrol langsung, atau bahkan nanti ada sesi tanya jawab juga kita bisa ini lagi ya, ngobrol lagi. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang kampanye. Nah, mungkin kampanye gini ya. Kampanye saya pikir, wah, Coaction banyak sekali melakukan kampanye-kampanye luar biasa gitu. Jadi saya pikir nanti Katia akan coba itu ya, akan coba men-share juga ini ya, kampanye salah satu yang dilakukan Coaction atau salah dua yang dilakukan Coaction seperti ini, storytelling-nya seperti ini, nanti kita lihat ya. Nah, balik lagi kampanye. Apa yang harus ada di kampanye? Data. Ketika kita mau kampanye, ketika kita mau menyuarakan sesuatu, datanya harus kuat. Jangan sampai kita mau menyuarakan sesuatu, tapi ketika kita ditanya balik, kenapa memang harus seperti ini? Kenapa harus seperti yang Anda bilang? Kayak tadi misalnya, kita harus, Bu Susi misalnya tadi, kita harus makan ikan ya. Nah, harus ada data. Kenapa? Oh, ikan itu sehat, proteinnya bagus, dan lain sebagainya. Ada datanya, jadi kita nggak ngomong asal ngomong. Itu jadi penting. Kemudian ada masalah. Jadi ketika ada masalah, akhirnya harus kita menyuarakan kan. Tadi misalnya mikroplastik, banyak mikroplastik yang akhirnya dimakan ikan, kemudian kita makan, itu masalah kan. Sehingga kita harus kampanye, kita harus jaga laut jadi bersih, tidak buang sampah di laut, dan sebagainya. Perspektif baru yang tadi kita ngomongin. Jadi kalau satu hal yang diomongin itu aja, dan nggak ada kebaruan, orang juga bosen gitu. Jadi ketika ngeliat medsos, iya saya udah tahu, ya meski terkadang kita terlena juga ya. Ketika lihat medsos, hal yang sama kita bisa baca berulang-ulang gitu. Tapi ketika ada hal yang baru, terkadang kita kan jadi, oh iya juga ya, saya nggak pernah mikir kayak gini. Padahal kalau dipikir-pikir bener juga. Terkadang deket juga dengan kehidupan kita gitu, apa yang ada di medsos, apa yang storytelling yang ada di caption. Nah, itu menjadi menarik sebetulnya. Ketika ada perspektif baru, itu hal baru. Kemudian, kenapa penting? Apa sih? Urgensinya tuh apa sih? Kenapa kita harus menyuarakan ini gitu? Nah, sempat kalau misalnya kita bicara kampanye kan banyak ya tentang global warming dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Itu ada urgensinya. Karena mereka menilai tahun segini nanti bisa bahaya loh kalau gaya hidup kita seperti ini. Atau kurangi makan ini. Misalnya ada misalnya kayak kerang hijau. Kurangi makan kerang hijau. Terutama di daerah perkotaan yang terkena limbah kerang hijaunya dan lain sebagainya. Ada urgensinya. Jadi ketika kita kampanye kurangi kerang hijau dan lain sebagainya, karena ada alasan kenapa kita harus mengurangi. Nah, ketika kampanye kita nggak punya alasan, nggak ada urgensinya, ya orang cuma baca ya udah sekedar lewat. Tapi ketika ada informasi yang kuat, data yang kuat, ada masalahnya, perspektifnya juga baru, itu menjadi sangat penting. Dan teman-teman mau saya kemarin sempat diskusi juga sama tim Coaction ini sama Katia juga. Kita mau menyuarakan sesuatu, jadi agent of change katanya. Agent of change nggak bisa kalau kita cuma sekali habis itu hilang setahun, nanti sekali-sekali nge-tweet lagi atau nge-post lagi di Instagram. Orang nggak ingat siapa kamu tuh, kita nggak ingat gitu. Nah, tapi ketika kita konsistennya terus tentang sesuatu, orang akan tahu, oh kalau mau nanya tentang satu hal, ya ke orang ini, karena orang ini yang selalu ngomongin tentang hal tersebut. Misalnya saya ingat ya, saya punya kakak kelas waktu zaman kuliah, dia itu selalu membahas tentang sampah. Jadi dari kuliahnya dia bahas tentang sosiologi lingkungan, skripsinya juga, sekarang sempat lagi S2 juga tentang sampah juga, dan kemudian pas lagi S3 dapat juga tentang lingkungan lagi. Nah, orang itu sangat konsisten, sehingga ketika ada orang mau nanya tentang lingkungan, tentang sampah, spesifiknya tentang ini ya, pengolahan sampah dan lain sebagainya, akhirnya dicarilah orang itu. Kenapa? Karena dia konsisten. Jadi kampanye-kampanye yang sering dia omongkan gitu, dia tulis atau dia tweet atau dia caption di Instagram dan lain sebagainya, itu sangat konsisten tentang sampah. Ya, terkadang sesekali kita ya bisa ya menjadi diri yang lain dengan menulis apapun gitu. Tapi konsisten ini menjadi penting untuk menciptakan identitas sendiri dan lebih dipercaya. Ada trust-nya ya orang terhadap kita. Oh iya, ini orang ngomong tentang ini gitu. Nah, makanya contoh kecil misalnya saya peneliti pariwisata. Ketika sekarang saya ditawarin penelitian hal lain misalnya kayak tentang
ya mikroekonomi apa di mana gitu yang nggak berhubungan dengan pariwisata, ya saya harus berani untuk ya boleh kita ambil dikit-dikit gitu, tapi kita harus tahu fokusnya mana, kita menaruh titik beratnya di mana gitu. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya kalian tahu nih, saya tuh passionnya di mana gitu, saya concernnya tentang apa, saya sukanya tentang apa, saya peduli tentang apa, jalanin di situ, konsisten aja di situ, konsisten terus pasti ada jalan. Oh, saya jadi ingat tentang konsisten ini ya. Saya ada teman dulu, ini di luar sedikit, tapi saya rasa ini nyambung tentang konsisten. Waktu saya masih aman ya. Jadi teman saya tuh ya, waktu zaman kita kuliah, ketika orang ngomongin sepak bola, ngomongin Liga Inggris, Liga Italia, dan berbagai macam liga-liga yang besar sepak bola, dia sukanya Liga Jepang. Di zaman itu, saya kuliah tuh mungkin 2009-an. Itu jarang orang suka Liga Jepang. Tapi dia suka, dan dia konsisten. Dia Liga Jepang sebagai fans. Dia suka menulis tentang Liga Jepang. Sampai suatu ketika, ada media tentang sepak bola Liga Jepang mau masuk ke Indonesia. Dan mereka membutuhkan pimpinan redaksi untuk media tersebut, media di Indonesia. Akhirnya siapa yang dipilih? Akhirnya teman saya dapat. Dengan berbagai macam cara, link, dan dia coba apply dan lain sebagainya, akhirnya dia dapat. Kenapa? Karena dia konsisten. Dan track record dia jelas. Oh iya, saya dari dulu memang suka Liga Jepang. Saya nulis Liga Jepang, saya bicara Liga Jepang, dan lain sebagainya. Akhirnya dia yang pilih. Itu terkadang ketika kita konsisten, ada aja jalan untuk kita menyuarakan sesuatu yang lebih besar sebetulnya. Mungkin dari hal kecil, medsos sendiri, coba-coba bikin caption sendiri, nge-tweet sendiri, lama-lama kita bisa dapat hal yang besar gitu. Nah, jadi mulailah dengan membuat orang penasaran dengan ini kita, ide kita, dengan fokus kita, perspektif kita. Kalau orang mulai penasaran, nah kita konsisten deh terus-terusan sampai akhirnya orang, oh iya menarik ya omongan ini. Oke, ini saya percepat karena saya takutnya waktunya mulai mepet. Jadi menggunakan media sosial itu sangat bisa loh, dengan caranya ikutin tren yang berlaku. Misalnya lagi ada tren tentang apa nih yang lagi berkembang, ya udah kita bisa dengan tren yang sama. Kalian kan sering lihat ya, kayak misalnya ada meme gitu ya, yang misalnya sinetron yang apa sih, It's My Dream Mas Not Hers, kayak gitu ya. Misalnya kalian mungkin ada yang pernah dengar itu di medsos atau apa, kalian bisa main-mainin itu dengan untuk kalian berkampanye. Misalnya kalian mau ngomongin apa, green jobs, bisa aja ngomongin aja tentang itu gitu. Nah, hal-hal seperti itu. Kemudian konsisten, tadi udah kita banyak bahas ya. Terus update perubahan. Nah, ini menjadi penting. Karena kalau misalnya orang lain udah ngomongin topik apa nih, maksudnya ketika tadi ngomong sampah, ya boleh kita ngomong sampah terus, tapi kan terus berkembang ya. Ada tentang pengolahan, ada tentang recyclingnya, ada tentang tempat sampah ramah lingkungan. Jadi kita terus update. Apa sih yang sekarang lagi tren, lagi hype tuh apa gitu. Nah, jadi jangan ngomongin hal yang sama, itu penting topik yang sama. Tapi kalau itu aja nggak berguna, karena orang udah tahu kok, orang udah sering dengar kamu ngomong itu. Tapi kayak tadi kita ngomong ikan, oh ternyata ada topiknya apa, Greenpeace. Kemudian lanjut, ada apa? Lagi hype Bu Susi. Lagi hype apa? Swalayan. Banyak banget topik yang sama bisa dimainkan dengan berbagai macam. Dan di medsos pun kayak gitu. Jadi kalian ada topik apa, udah tulis tentang apa, gabungkan dengan topik apa. Nah, tadi ya, ketika kita ngomong agent of change, kalian ini agen-agen perubahan nih. Nah, nggak selalu harus terobosan cara kok. Kalau ada terobosan cara itu lebih baik. Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah idenya yang menarik, idenya yang baru, storytellingnya yang lain. Nah, kemudian konsisten. Itu aja. Kalau dari saya sih seperti itu. Nah, mungkin teman-teman dari Coaction, saya sempat bicara dengan Katia ya. Katia mau menunjukkan ini loh, kalau di media sosial bisa seperti ini nih, storytelling yang bisa jadikan bahan berkampanye. Katia boleh di-share? Saya coba. Ya, boleh Kak. Aku coba share screen ya. Nanti dibahas aja sama Kak Timothy apakah ini sudah cukup untuk apa ya, mengajak teman-teman atau seperti apa gitu ya, bisa didiskus. Udah ada belum ya? Udah? Ini ada video sih, cuman nggak tahu bisa putar apa enggak ya.
dari Instagram. Kayaknya nggak keputar. Keputar deh. Ya, jadi ini kontennya soal bagaimana seorang yang ada di Jawa Tengah dengan nama Mas Heri Purwanto, ini kepala desa dari Klincing, beliau memanfaatkan tenaga surya untuk menaikkan air dari irigasi ke persawahan. Jadi karena mereka melihat peluang dari potensi energi surya yang baik di Jawa Tengah, kemudian mereka punya ide nih untuk bikin PLTS, pembangkit tenaga surya, untuk tadi mengangkat air dari Sungai Progo di bawah desa untuk mengaliri sawah sampai sekitar 50 hektar gitu. Dan akhirnya si sawah ini akhirnya bisa diairi gitu dengan air yang berasal dari Sungai Progo melalui memanfaatkan pompa tenaga yang diaktifkan dari tenaga surya. Gitu ceritanya. Oke, makasih Kak Tia. Nah, kita lihat. Ini sebenarnya menarik banget karena salah satunya ya ada nama Mas Heri Purwanto. Saya yakin sekali Question itu tidak mungkin asal aja memasukkan nama Mas Heri Purwanto. Nah, saya nggak tahu ya, mungkin Question punya alasan yang berbeda atau apa. Tapi kalau misalnya kita membaca ini, terkadang saya ngerasa ya, kalau misal kalian ingat ya, saya nggak mau sebut nama karena kita nggak mau ngomongin politik di sini. Tapi banyak politikus yang ngomong, iya, Bapak ini di lokasi mana punya masalah ini. Bapak ini di lokasi mana ada masalah ini. Kenapa sih harus sebut nama? Kenapa harus sebut lokasi? Sebenarnya saya yakin betul hal tersebut itu bisa menciptakan kedekatan gitu. Oh, ada ya orang yang betul. Jadi yang diomongin tuh bukan asal ngomong, bukan omong kosong gitu. Tapi betul-betul ada orangnya ada, masalahnya ada, sehingga perlu ada yang dibahas. Itu loh maksudnya. Yang tadi saya bilang ada rasa kesamaan, ada rasa kebersamaan, dan kita mendukung pikirannya misalnya. Nah, salah satunya adalah menyebut nama tadi. Nah, ini kita Question Indonesia ini menggunakan perspektifnya dengan memakai ini Mas Heri Purwanto sebagai ceritanya, sebagai subjek ceritanya. Dan akhirnya ketika kita membaca, kita tahu, oh gitu ya. Ditambah ada video, balik lagi ya, kampanye tidak harus hanya dengan tulisan, bisa dengan video, bisa dengan berbagai macam hal. Nah ini dengan ada videonya, dengan ada tulisannya, ini membuat kita, oh ya betul ya, ada masalah nyata di sini. Dan ternyata si Mas Heri Purwanto ini punya keyakinan nih, ternyata ada energi ini yang bisa membantu kehidupannya, seperti itu. Ini salah satu contoh yang menurut saya sangat baik sih sebenarnya. Gitu. Makanya Question itu ya mengadakan acara ini ya. Karena mereka tahu berkampanye dan yuk mengajak teman-teman untuk berkampanye dengan tadi ya tentang green jobs, tentang energi terbarukan. Mungkin itu nanti ada di kelas lain ya yang nanti bisa ada diskusi. Tadi kata Kak Verena mau meredefinisi ya mungkin tentang green jobs gitu. Oke, Kak Tia ada lagi atau kita mulai tanya jawab ya karena ada beberapa. Iya, lanjut ke tanya jawab ya. Jawab aja ya. Tadi udah ada pertanyaan tuh Kak. 3 orang. Oke. Pertama dari Kak Steve Harrison ya. Iya, Kak Steve Harrison. Apakah strategi medsos seperti meme videos, microblog efektif untuk mengkampanyekan hal-hal spesifik dan serius? Ah ya, ini pertanyaan bagus banget. Saya kemarin sempat mikir gini.
saya nggak tahu ya, koran lampu merah tuh ada di luar kota nggak ya? Ini kan teman-teman dari berbagai macam penjuru Indonesia ya. Jadi gini, ada misalnya koran gitu ya, katakanlah koran deh, kita ya udah tadi meski tersebut nama koran, dia punya judul-judul atau ya caption dari koran, judul ya kalau di koran itu yang misalnya politisi ini digigit komodo misalnya. Nah ketika kita baca, kok nggak ada ya yang tentang judul ini gitu. Nah atau pakai meme tertentu gitu ya, ada meme tertentu tapi kok poinnya nggak terlalu nyambung. Nah, ketika nggak terlalu nyambung, itu akan merusak organisasi kita juga loh. Kita misalnya, kalau misalnya kita personal, merusak citra kita sebagai, kalau orang yang suka ngelawan campaign itu apa ya, Kak Tia disebutnya? Melawan campaign apa ya? Apa ya? Ya pokoknya orang yang suka melawan campaign. Merusak citra kita juga gitu. Misalnya, katakanlah, saya misalnya, selalu ngomongin tentang pariwisata kritis, jangan sampai pariwisata merusak masyarakat lokal dan lain sebagainya. Tapi saya bikin meme yang justru malah meledek-ledek masyarakat lokal. Masyarakat lokal kampungan, ketemu bule begini. Wah, itu merusak citra saya. Meski itu hanya meme. Karena meme itu jadi kuat banget loh. Mungkin zaman dulu orang ngeliat meme ya udah buat ketawa-ketawa. Tapi di zaman sekarang, kalau kita lihat, terkadang kita bisa mengingat ada meme-meme tertentu loh di pikiran kita setelah kita melihat misal di medsos, oh iya ya, ada meme ini ya. Nah, jadi meme itu sebenarnya apakah tadi ditanya bisa nggak jadi hal yang serius dan spesifik? Sangat bisa. Tapi ketika kita bikinnya sembarangan, kita bikinnya tadi ngasal, judulnya ngasal, atau meme-nya ngasal, nggak nyambung dengan konten yang baik, itu akan merusak citra juga. Merusak citra organisasi, merusak citra kita sebagai personalnya juga gitu. Jadi, makanya banyak orang bilang sekarang semua orang bisa bermedsos, tapi tidak semua orang bisa bermedsos dengan baik. Jadi kita harus bermedsos dengan baik tuh, konten yang kita kasih, yang kita share, kita harus benar-benar pikirkan ya tadi, ide harus kita pikirkan, kita kritisi, jadi nggak sekedar ya udah ini ada ide, ada data, tembak langsung, ya nggak kayak gitu, kritisi dulu. Oh nyata ini ya, kasih perspektif baru, itu jadi seru sebetulnya. Semoga terjawab ya Kak Steve. Mungkin lanjut karena takut nggak buruk, sorry. Ya Kak, terima kasih Kak. Oh ya, sama-sama Kak Steve. Mungkin ada ini ya, nanti sarannya kelas khusus literasi konten. Iya. Nanti correction mungkin boleh dibantu ya. Oke, kemudian Putri Briliani, salam kenal Timothy, saya berkecimpung di bidang sastra dan tertarik untuk mengangkat isu iklim. Oke, menarik sekali. Ada rekomendasi source untuk mendapatkan data-data yang kuat dan update di Indonesia. Nah, sebenarnya karena saya nggak benar berkecimpung di bidang sastra dan isu iklim ini, tapi saya mungkin nanti bisa bantu bisa bantu kasih rekomendasi. Tapi saya sering melihat banyak loh Kak sastrawan yang membuat sajak, yang membuat puisi sastra gitu dan lain sebagainya. Itu tentang iklim itu banyak banget, dan saya rasa sebenarnya ketika kita membaca sajak ya kita harus mahamin pelan-pelan, kita mesti ngerti apa sih konteks dia nulis ini, masalah apa yang lagi berkembang di masyarakat. Sebenarnya kan sajak puisi itu nggak sekedar ditulis lagi pengen nulis asal nulis aja, kan nggak asal gitu. Balik lagi ada datanya, ada ininya masalahnya, kemudian dituangkan menjadi ya tadi saja puisi gitu. Itu banyak sekali sebetulnya. Tapi kalau saya disebut sekarang saya nggak bisa sebut karena saya memang nggak fokus di bidang itu ya. Tapi nanti boleh kalau misal berkontak nanti saya bisa bantu carikan juga tentang itu ya, tentang hubungan sastra tadi dengan isu iklim. Apakah terbantu Kak Putri? Maaf belum bisa ngasih secara langsung ininya ya, nama medianya. Oke, Kak Danu, izin bertanya, bagaimana sih cara membuat storytelling dapat menggugah emosi pembaca saat kita melihat dan kita nggak skip, serta storytelling kita mampu dibaca sampai selesai? Oke, Mas Danu, ini terima kasih karena dengan pertanyaan ini saya jadi ingat satu hal yang saya tadi skip, padahal ini paling penting. Makasih banget Mas Danu. Jadi, kita itu nggak akan bisa nulis kalau kita nggak baca. Setuju nggak? Kita bisa nulis ngasal, tapi ya udah orang lewat gitu aja. Kalau kita mau tulisan kita bagus, poinnya orang jelas,
cara menulis yang enak, caranya adalah baca. Nah, jangan takut kalau misalnya gini, kita baca berbagai macam sumber, terus kayaknya cara menulis ini enak ya, kita coba. Menduplikasi awal nggak apa-apa, namanya kita latihan. Coba tulis, tadi saya bilang, tulis, minta feedback orang. Tulis, minta feedback orang. Tapi terkadang ketika kita bacanya, semakin banyak yang kita baca, kan kita semakin dapat ini ya, insight-insight tertentu, oh menulis begini enak ya. Kenapa saya nggak coba menulis kayak begini ya, gitu. Nah, lama-lama ketika kita nulis, kita akhirnya dapat kok, cara menulis saya kayak begini nih. Nah, itu yang harus dilatih. Itu yang tadi saya sempat singgung di awal. Itu nggak ada teorinya, Mas Danu. Nggak ada yang bisa bilang, gini nih, nulis yang bagus tuh kayak begini ya. Itu nggak ada teorinya. Tapi baca, coba tulis. Baca, coba tulis. Terus aja, coba terus gitu. Nah, gunakan bahasa gini. Salah satu penyakit saya itu kan kalau dibilang utamanya adalah researcher. Salah satu penyakit saya, tulisan saya banyak yang kaku sebetulnya. Yaitu self ini ya, reminder buat saya sendiri. Saya ngerasa tulisan saya, iya ya, setelah udah selesai dipublish saya baca, kaku banget ya tulisan saya ini gitu. Nah, saya mencoba untuk nanya ke teman, gimana ya? Terus mereka bilang, tulisan terkadang terlalu kaku misalnya. Kalau tulisan pop, buatlah gaya yang lebih pop. Nggak usah takut untuk menggunakan bahasa sehari-hari gitu, ya nggak masalah. Yang baca juga untuk ini kok, untuk dengan pikiran santai gitu. Kecuali kalau misalnya saya lagi nulis di artikel jurnal, ya mau nggak mau saya harus tulis yang serius banget gitu. Tapi kalau saya nulis di tempat yang media yang sangat pop, ya tulis dengan cara pop. Nah, itu latihan. Nggak apa-apa, Mas Anu, kita coba aja, nulis aja. Bagus, jelek, tulis aja dulu gitu. Biar nanti kalau misalnya ada feedback, kita dengerin. Jangan langsung defense. Enggak kok, tulisan saya udah bagus. Jangan langsung defense. Saya pun juga kayak gitu sih, seringkali. Ini ada ini, saya defense dulu. Enggak, kayaknya gini-gini. Tapi ketika kita coba baca lagi, lihat, iya juga ya, masih nggak enak gitu. Jadi open minded aja deh, kita terbuka banget gitu dengan berbagai masukan-masukan orang. Itu sih. Semoga membantu ya, Mas Danu. Kaneda, apakah dalam penulisan storytelling harus menggunakan metode conversation writing? Sebenarnya nggak juga ya. Saya jadi ingat ada teman saya, dari telusuri juga, pernah dia menulis gitu, saya baca tulisan dia. Dia menceritakan perjalanan dia dari satu titik ke titik lain gitu, naik bus. Dia menceritakan semua yang dia rasakan. Jadi di bus ada apa, cuacanya seperti apa, dia memperhatikan, oh ada orang yang kayak gini, ada orang kayak gini, ada orang begini. Kemudian dia turun gitu. Itu nggak tahu kenapa, pas saya baca, wah gila tulisan. Saya seakan-akan kayak lagi di sebelah dia. Dia nggak ada conversation dengan siapapun, dia nggak ngomong dengan siapapun gitu. Tapi saya seakan-akan lagi jalan bareng sama dia. Nah, untuk bisa sampai kayak gitu, saya yakin bacaannya banyak banget dan latihan nulisnya banyak banget. Sampai yang tadi saya bilang ya, ada dramatic writing-nya gitu. Jadi ketika kita lihat, wah kok rasanya saya nyaman banget ya pas baca ini. Jadi kayak bagian dari si penulisan ini gitu. Nah, jadi apakah harus ada? Tidak harus. Tapi ketika kita bisa menulis dengan baik, kita bisa jadi punya kedekatan dengan tulisan itu. Gitu. Kak Putri. Nah, itu mungkin Kak Verona mungkin ada mau bantu tuh ya. Oke. Nah, oke. Mungkin pertanyaannya mungkin ada lagi yang terlewat kah? Nah, itu yang barusan ada di chat, traveling menelusuri Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, tadi ya Kak ya. Kenapa? Ya, coba baca, dan menurut saya ini kita dibawa menjadi seakan-akan teman perjalanan dia. Itu menarik banget sih. Nah, gitu. Yap, itu cerita yang dimaksud. Nah, mantap. Mungkin ada pertanyaan lain. Mohon maaf kalau saya ngomongin ngalur ngidul atau kurang jelas dan lain sebagainya. Enggak Kak, nggak ada efek-efek dari tadi kok, vaksin aman. Soalnya habis disuntik tuh ternyata rada ngeblank ya, makanya saya, waduh, ini saya begadang apa vaksin, saya jadi bertanya-tanya sendiri tadi. Semoga gimana teman-teman, ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Silakan teman-teman, nggak apa-apa, kita ngobrol aja. Saya senang, makasih banget loh teman-teman, maksudnya
saya beberapa kali ngisi kelas di kampus gitu ya. Pas saya isi, ditanya nggak ada yang jawab, bahkan ngechat aja enggak gitu. Jadi saya ngomong sendiri, ketawa sendiri, ini sendiri, tapi nggak seru karena nggak ada tektokannya gitu. Makanya dengan ini, wah menarik banget. Wah, Kak Verena udah langsung tuh, wah bagus tulisannya. Nah ini ada teman kita yang menulis bagus banget. Menurut saya dia salah satu penulis-penulis yang bagus gitu. Gitu. Ya. Oke, nih hari ini ada 4 penanya ya. Mungkin tidak ada lagi ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada lagi, silahkan bisa DM Kak Timothy di Instagramnya, tanya-tanya lagi, baca-baca cerita-cerita yang ada ditelusuri juga supaya dapat inspirasi bagaimana storytelling yang baik gitu. Bisa dapat banyak insight. Nah, tadi juga Cafe ngasih link untuk laporan IPCC untuk teman-teman yang mau tahu lebih lanjut perubahan iklim itu seperti apa, bagaimana sekarang kondisinya di Indonesia dan di dunia gitu. Jadi memang perlu latihan terus ya Kak ya. Jangan denial, kita terus belajar, terus coba, tulis, minta pendapat orang, kita perbaiki. Karena memang semuanya perlu latihan ya teman-teman. Supaya teman-teman juga apa yang teman-teman lakukan itu nggak hanya hilang tadi seperti Kak Timothy bilang, semuanya tertulis, terekam, tidak hanya untuk orang-orang yang tidak hanya untuk ibu dosen atau tidak hanya untuk pendonor dan lain sebagainya, tapi masyarakat luas juga bisa menikmati gitu apa yang sudah teman-teman kerjakan, apa yang jadi pengalaman teman-teman, semoga menjadi pelajaran juga gitu dan mengajak orang lain juga ikut serta gitu dalam apa yang sedang teman-teman perjuangkan. Nah, hari ini ada 4 penanya yang nanti silahkan nanti DM ke Koaksi Indonesia, nanti ada Kak Neida, Kak Steve, Kak Putri Briliani, dan Kak Danu, nanti silahkan DM ya ke Koaksi Indonesia, nama, alamat, dan nomor teleponnya, bilang aja saya penanya di kelas Green Jobs hari ini tanggal 19 Maret 2022. Oke teman-teman, aku mau minta buka kameranya, boleh? Kita foto dulu sebagai kenang-kenangan. Sambil buka kamera saya boleh ini dikit ya, Kak Tia, sorry. Ya, saya boleh, juga silakan. Ada temen waktu itu yang bilang, ketika kita mati yang diingat apa ya? Jadi terkadang kan ketika kita mati, salah satu yang diingat apa? Tulisan kita. Karena ketika kita tulisan, atau kita bermedsos, sekarang orang sering bilang, record medsos itu nggak bisa hilang. Nah, itu ketika kita menyuarakan sesuatu, kita menulis sesuatu, itu nggak akan pernah hilang. Sampai kita mati pun, itu masih ada gitu. Ketika ada hal positif yang kita coba kampanyekan dan lain sebagainya gitu, kita lihat oh idenya ini menarik gitu. Mungkin idenya lawas, tapi ketika orang lihat oh ini konteksnya di zaman itu menjadi sangat kuat misalnya. Nah itu makanya salah satu kenapa kita harus menulis sih, supaya dikenang dengan ide yang kita punya. Ide kita akan hilang gitu aja ketika kita mati tanpa menulis gitu. Setuju. Terima kasih teman-teman, saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Tadi kata-kata penutup ya dari Kak Timothy. Oke, silakan teman-teman dibuka kameranya. Yuk, kita foto yuk. Yang belum pakai kerudung, silakan dipakai kerudungnya. Yang nggak pakai kerudung, nggak usah pakai kerudung. Sudah belum? Oke. Kak Neida sepertinya sedang berusaha membuka kamera. Silakan Kak Neida. Ada Kak Syukron dengan baju merahnya. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Yang next page-nya aku belum, sebentar Kak, satu lagi. Oh, kamu belum? Aku juga foto. Yaudah, ayo. Boleh lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi aktif. Aku senang banget kelas ini sangat interaktif
banyak yang bertanya. Jangan lupa yang sudah bertanya dan disebutkan namanya tadi DM ya ke Coax Indonesia, nanti akan ada merchandise menarik untuk teman-teman dari Coax Indonesia. Terima kasih banyak Kak Timothy Tirta, kakak-kakak sekalian semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa diaplikasikan ya di kehidupan teman-teman. Semoga semakin semangat gitu menulis dan menggerakkan teman-teman untuk berbuat hal yang lebih positif lagi. Terima kasih banyak. Selamat weekend. Terima kasih. Selamat weekend. Terima kasih Kak Timothy. Terima kasih banyak. Tadi teman-teman. Terima kasih semua. Sampai jumpa Sabtu depan. Sampai jumpa Sabtu depan.